Oke, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal masuk ke sisi paling kelam dari sejarah. Kita akan menyelami kasus-kasus pembunuhan yang sampai sekarang tuh masih jadi teka-teki besar. Kejahatan yang bikin para penyelidik pusing tujuh keliling dan terus menghantui imajinasi publik dari generasi ke generasi. Jadi siap-siap ya untuk perjalanan ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada beberapa bayangan yang kayaknya nggak pernah pudar? Kasus-kasus ini lebih dari sekedar catatan kriminal biasa loh. Mereka udah jadi legenda, jadi cerita yang terus diulang-ulang. Yuk kita cari tahu kenapa. Oke, langsung aja kita mulai. Kita bakal bedah 5 kasus paling ikonik dan masing-masing punya lika-liku yang unik banget. Dari jalanan London yang berkabut sampai ke perumahan elit di Amerika, kita akan cari petunjuk kenapa keadilan rasanya susah banget ditegakkan di kasus-kasus ini. Nah, yang pertama ini bisa dibilang bapaknya semua kasus pembunuh berantai modern, Jack the Ripper. Kasus inilah yang mendefinisikan ulang apa itu teror dan jadi cetak biru bagi para pembunuh berantai setelahnya. Coba bayangin deh, London tahun 1888. Di distrik kumuh Whitechapel, rasa takut tuh ada di mana-mana, di setiap sudut jalanan. Ada seorang pembunuh bayangan yang berkeliaran, meninggalkan jejak teror dan kepanikan yang luar biasa. Nah, yang bikin pembunuh ini beda dari yang lain itu metodenya. Gila, dia bukan cuma sekedar ngebunuh, tapi dia juga seorang ahli anatomi yang brutal, membedah korbannya dengan presisi yang mengerikan. Surat From Hell yang legendaris, itu yang dikirim barang setengah ginjal manusia, benar-benar bikin namanya melegenda selamanya. Dan ya, ini dia alasan utamanya kenapa kasus ini jadi misteri abadi. Bayangin aja, zaman dulu forensik modern tuh belum ada. Gak ada sidik jari, apalagi DNA. Gak ada cara buat melacak si pembunuh. Dia bisa gitu aja lenyap di tengah kabut London, cuma ninggalin warisan ketakutan. Oke, dari jalanan London yang sibuk, sekarang kita terbang ke pedesaan Jerman yang terpencil. Siap-siap, karena kasus pembunuhan di Hinterkaifeck ini dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Gini deh, coba bayangin, ada pertanian terpencil, terus ada jejak kaki di salju yang cuma ngarah ke pintu rumah, tapi nggak ada jejak yang keluar. Aneh banget kan? Kayak penyusupnya masuk, tapi nggak pernah pergi. Nah, ini baru awal dari salah satu kasus paling aneh dalam sejarah. Dan ceritanya makin kesini makin aneh loh. Beberapa hari sebelum dibunuh pakai beliung, keluarga ini tuh udah denger suara-suara aneh dari loteng mereka. Setelah pembantaian itu, si pembunuh malah tinggal di rumah itu selama berhari-hari, ngasih makan ternak dan makan di dapur. Seolah-olah dia itu, bagian dari keluarga. Jelas aja polisi pusing tujuh keliling. Uang dan barang berharga nggak ada yang hilang, jadi ini bukan perampokan. Tanpa motif yang jelas, tanpa saksi, kasus ini ya langsung buntu. Siapa sebenarnya tamu misterius di loteng itu tetap jadi salah satu misteri terbesar di dunia kriminal. Oke, pemberhentian kita selanjutnya. Hollywood tahun 1947. Tempat di mana glamour dan sisi gelap itu tabrakan. Ini dia kisah Elizabeth Short yang lebih dikenal dunia sebagai The Black Dahlia. Kondisi jenazah Elizabeth Short pas ditemuin itu bener-bener ngeri. Tubuhnya dipotong jadi 2 dengan presisi kayak ahli bedah. Darahnya dikuras habis dan di wajahnya diukir senyum Glasgow. Sayatan dari ujung mulut sampai ke telinga. Mayatnya bahkan udah dicuci bersih dan diposisikan dengan sengaja, nunjukin pembunuhnya ini sangat tenang dan penuh perhitungan. Nggak butuh waktu lama, kasus ini langsung jadi sirkus media. Bayangin, ada lebih dari 50 orang yang ngaku-ngaku jadi pembunuhnya. Ini bikin polisi kewalahan dengan info palsu dan akhirnya semua petunjuk yang asli jadi terkubur. Pembunuh yang sebenarnya, dia berhasil lolos. Salah satunya berkat kehebohan media ini. Nah, pembunuh kita yang satu ini beda. Dia bukan tipe yang sembunyi di kegelapan. Justru, dia haus perhatian. Yuk kita masuk ke dunia penuh teka-teki dari Zodiac Killer. Zodiac ini emang suka main-main. Dia ngejek polisi dan publik lewat surat dan sandi-sandi, bikin pembunuhan jadi tontonan. Kutipan ini dari salah satu sandinya bener-bener nantangin polisi banget, seolah bilang, "Ayo, coba tangkap aku kalau bisa." Senjata andalannya, kriptogram. Dia pakai pesan-pesan kode rahasia ini buat nyebar teror, ngancam bakal ada kekerasan lagi, dan narik seluruh Bay Area ke dalam permainan mematikannya. Dan tahu nggak, butuh waktu 51 tahun buat para ahli pemecah kode buat mecahin salah satu sandi zodiak yang paling terkenal, Z340. Itu lebih dari setengah abad. Kebayangkan serumit apa permainannya? Kasus terakhir kita ini lebih modern. Sebuah tragedi yang mengguncang satu negara dan sampai sekarang masih jadi perdebatan panas. Pembunuhan John Bennett Ramsey. Kasus ini tuh aneh banget, penuh detail yang bikin pusing.
ada surat tebusan super panjang yang ditemuin di dalam rumah, ditulis di kertas milik keluarga sendiri. Jumlah tebusannya $118.000. Pas banget sama jumlah bonus ayahnya John Bennett. Dan yang paling bikin merinding, jenazahnya ditemuin di ruang bawah tanah rumah mereka sendiri. Nah, disinilah letak dilema utamanya. Ada DNA asing dan jendela pecah yang seolah-olah nunjuk ke penyusup dari luar. Tapi di sisi lain, gak ada jejak kaki di salju, dan surat tebusannya itu aneh banget, yang bikin orang jadi curiga sama keluarganya sendiri. Ini teka-teki yang gak ada jawaban mudahnya. Terus kenapa kasus ini nggak kelar-kelar? Jawabannya ada di kontaminasi TKP. Di jam-jam pertama yang paling krusial, teman dan keluarga dibiarin lalu lalang di dalam rumah, yang kemungkinan besar ngerusak bukti-bukti penting yang mungkin ada. Oke, sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Gimana kalau para pembunuh ini hidup di zaman sekarang? Apa Jack the Ripper bisa lolos dari CCTV di mana-mana? Apa Zodiac bisa ngalahin analisis data modern? Kira-kira teknologi apa yang akhirnya bisa nangkep mereka? Nah, itu pertanyaan buat kalian renungin. Makasih udah nemenin saya.